kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu belajar. Ya, bertemu lagi untuk mapel matematika. Tetap semangat untuk belajar. Siapkan diri kalian baik-baik dan kerjakan tugas berikut dengan baik. Sebelum kalian memasuki materi, ini Budia sajikan dulu beberapa contoh benda berbentuk lingkaran yang bisa dengan mudah kalian temui di kehidupan sehari-hari. Harapannya kalian menjadi semangat ketika menemui permasalahan, bangun berbentuk lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Budi harap selalu berharap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolahan dengan nyaman. Untuk kali ini Budia mau membawakan materi baru bagi kalian yang belum ketemu dengan Budia waktu luring. Ini kali pertamanya, tetapi bagi kalian sudah bertemu berarti ini lanjutannya tentang lingkaran. Nah, lingkaran itu apa? Kalau tadi sudah kalian melihat contoh-contoh lingkaran dan Budia yakin kalian pun juga sudah paham bentuk lingkaran itu ya seperti itu. Tapi artinya lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik. Sebuah titik itu berada di tengah-tengah lingkaran persis. Kita biasa menyebutnya dengan titik pusat. Nah, kemudian unsur-unsur lingkaran. Lingkarannya Budia buat dulu. Nah, lingkaran itu seperti ini. Jadi garis lengkungnya ini bertemu, tidak bolong. Kemudian yang pertama adalah titik pusat. Sudah Budia sampaikan tadi bahwa titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusatnya. Kemudian unsur yang kedua adalah jari-jari, yaitu jarak titik pusat dengan satu titik di keliling lingkaran. Budia contohkan seperti ini. Jadi jari-jari ini mau ditarik ke arah manapun itu panjangnya selalu sama. Karena tadi syarat lingkaran adalah jaraknya terhadap titik pusat itu sama. Kita biasa menyebutnya dengan R. Unsur yang ketiga ada diameter, yaitu jarak dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi syaratnya diameter itu garis yang membentang dari keliling lingkaran satu ke titik yang lain, tetapi harus mengenai titik pusatnya. Nah, kemudian sebelum ke busur lingkaran, Budia sampaikan dulu bahwa diameter itu panjangnya adalah 2 kalinya dari jari-jari. Yang perlu kalian ingat itu diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Unsur yang keempat adalah busur lingkaran, yaitu lengkung lingkaran yang terletak di antara 2 titik pada keliling lingkaran. Dua titik itu mana? Dua titik itu nanti dibentuk oleh titik yang ditarik oleh jari-jari. Makanya ini Budia tarik jari-jarinya satu lagi, berarti ini ada 2 titik yang mengenai keliling lingkaran. Kemudian busur itu yang mana? Busur itu yang ini. Nah, dari titik ini menuju ke titik satunya, itu disebut busur lingkaran. Jadi garisnya lengkung ya. Makanya biasanya ada simbol seperti ini di atas hurufnya. Misalkan di sini titik A, titik B, berarti busur lingkaran AB, atasnya ada lengkungnya seperti ini di atas AB. Kita lanjutkan masih dengan unsur-unsur lingkaran. Unsur yang berikutnya yaitu tali busur. Adalah garis dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran. Sama-sama 2 titik pada keliling lingkaran. Kalau tali busur kalau busur tadi melengkung,
Kalau tali busur itu yang mana? Nah, yang lurus. Jadi bedanya tali busur dan busur, kalau busur itu melengkung, kalau tali busur itu yang lurus. Ininya yang tali busur, ini yang busur. Unsur berikutnya ada apotema, yaitu jarak terpendek dari titik pusat lingkaran dengan tali busur. Dari titik ini menuju tali busur itu kan bisa ditarik banyak garis. Nah, apotema itu yang mana? Yang terpendek. Nah, namanya saja yang terpendek, berarti dia akan membentuk siku-siku terhadap tali busurnya. Nah, kalau yang terpendek itu berarti dia membentuk sudut siku-sikunya 90 derajat. Unsur berikutnya ada juring. Bukan luring ya, juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Dua jari-jari dan busur lingkaran. Berarti juring itu sebuah daerah, sebuah luas. Yang mana? Nah, ini namanya juring. Berikutnya ada tembereng, yaitu daerah yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Tembereng itu yang kecil ini. Jadi nanti di slide berikutnya ada luas tembereng, itu juring dikurangi dengan segitiga ini. Nah, jadi sisanya ini adalah tembereng yang pink ini, yang kecil ya. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang sudut pusat, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan menghadap suatu busur lingkaran. Yang mana kita gambarkan? Nah, dibentuk oleh dua jari-jari menghadap busur lingkaran. Nah, sudut pusat itu yang ini. Nah, tentunya namanya saja sudut pusat, berarti dia mengenai titik pusat. Berikutnya ada sudut keliling, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Tali busur itu kan tidak harus ini ya, bisa di sini, bisa sini, bisa ini, bisa ini. Contoh sudut kelilingnya yaitu, nah, ini mengenai keliling lingkaran, ini tali busur 1, tali busur 2-nya ini. Sudut kelilingnya adalah yang ini. Kita lanjutkan. Hubungan sudut pusat dan sudut lingkaran yang menghadap busur yang sama berlaku sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Dengan syarat dia menghadap busur yang sama, kakinya di titik yang sama. Berarti yang kuning ini besar sudutnya 2 kali dari sudut yang merah, atau sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya selalu sama. Jadi selama kakinya tidak bergerak dari 2 titik ini, besar sudut keliling mau ditaruh dimanapun, sudutnya selalu sama. Contohnya ini kakinya berada di titik yang sama, berarti sudut yang dibentuk juga sama. Ada lagi, jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Ini gini, kalau lingkaran itu nanti ditarik 4 tali busur dan membentuk sebuah segi 4, contohnya ini. Nah, ada 4 tali busur yang saling berhubungan, saling gandeng dan membentuk sebuah segi 4. Jumlah sudut yang berhadapannya adalah 180 derajat. Nah, 2 sudut yang berhadapan itu besarnya 180 derajat. Begitu pula dengan yang satunya. Nah, ini tambah ini juga 180 derajat. Berikutnya ada keliling lingkaran.
Ini mungkin di SD sudah kalian dapat, agak familiar, yaitu keliling lingkaran adalah pi dikali diameter. Kemudian untuk luasnya adalah pi dikali r kuadrat atau pi kali r kali r. R-nya ada 2 kali. Pi itu apa? Kalau di SD kalian mungkin masih memakai yang 22/7, tetapi pi aslinya itu berawal dari ini. Pi itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Nah, membentuk angka 22/7 atau 3,14. Nah, ini perlu kalian ingat, jika R-nya atau jari-jarinya kelipatan dari 7, kalian pakai yang ini. Jika R-nya tidak kelipatan dari 7, kalian pakai yang 3,14. Kemudian ada panjang busur. Rumus panjang busur adalah busur lingkaran sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat. Ini adalah satu lingkaran penuh, itu sudutnya 360 derajat, dikali dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring hampir sama, sudut pusat dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Kalau juring itu berkaitan dengan luas, kalau busur berkaitan dengan kelilingnya. Satu lagi ada luas tembereng. Mencari luas tembereng, ini luas tembereng ya, maaf Budiah keliru ngetiknya, ini luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Segitiga yang mana? Tentunya segitiga yang tadi Budiah sampaikan di depan. Segitiga yang mengurangi luas juringnya sehingga membentuk daerah kecilnya. Segitiganya rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau di lingkaran tingginya apotema dan alasnya adalah tali busurnya. Itu saja anak-anakku. Untuk latihan soalnya nanti akan Budiah berikan di berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian WA Budiah bisa, atau datang ke sekolahan untuk menemui Budiah. Setelah kalian menyimak materi tadi, ini ada tugas dari Budiah, silahkan dikerjakan di LKS kalian bisa, atau di buku kalian juga bisa. Hanya saja kalau di LKS tetap harus memakai caranya. Nomor 1 sampai 10 saja. Nanti kalau ada masalah, kurang paham atau seperti apa, silakan japri Budiah. Tetapi untuk tugasnya akan kita koreksi ketika kita tatap muka. Bagaimana semuanya? Apakah sudah bisa dipahami materi tentang lingkarannya? Budiah selalu berharap kalian tetap semangat untuk belajar dan jangan mudah menyerah ketika menemui permasalahan, tetap berusaha. Budiah tunggu tugasnya dan selalu semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.